Pada episode sebelumnya, Rudo kembali dari rumah Amo. Bisa dibilang Amo sudah menjadi rekan janitor. Tapi Vandals datang dan mencuri sepatu Cerise. Janitor masih dalam perjalanan dan tidak tahu kabar tersebut. Rudo bertanya kenapa engine yang selalu menyetir. Apakah tidak ada selain engine yang bisa membawa mobil? Ternyata kebanyakan orang mudah tertidur. Itulah kenapa engine terpilih karena jago dalam menyetir. Tiba-tiba mobil mereka hampir terbalik karena satu bagian ban depan menabrak batu. Seketika semua orang tersadar dari ngantuknya. Pantas saja engine selalu dipilih untuk menjadi supir. Rio yang terbangun kembali merasakan sakit pada tubuhnya. Memang benar luka berat karena jatuh dari ketinggian sudah pulih. Tapi luka dari jeratan tali masih membekas pada kakinya Rio. Remlin berkata luka yang bisa disembuhkan cuma luka yang mengancam nyawa. Jadi luka goresan tidak akan berpengaruh. Untuk itu mereka akan menemui dokter terlebih dulu. Lagi pula mereka baru keluar dari zona terlarang. Jadi alangkah baiknya mereka diperiksa dokter. Dan tujuan mereka adalah sebuah kota yang pernah Rudo datangi. Itu adalah kota pertama yang Rudo masuki setelah bertemu engine. Dan dokter yang mereka cari adalah nenek botak yang pernah merawat Rudo. Terlihat dia sedang merawat seorang pasien. Tapi dia terus yeping tanpa berhenti setelah melihat Rudo kembali. Jadilah orang yang dia rawat emosi karena kepalanya tambah pusing. Dokter tidak peduli karena di sini adalah klinik miliknya. Perawatan diselesaikan dan orang itu langsung pergi. Dia juga berjanji tidak akan pernah kembali ke sini. Pantas saja semakin sedikit orang yang berobat ke sini. Tapi dokter tetap tidak mau merubah kebiasaannya. Rio bertanya ke Zanka apa engine biasa datang ke sini. Menurut Zanka, engine suka orang dengan kepribadian yang unik. Dan engine setuju bahwa dokter adalah nenek yang keren. Dia sudah terlibat dalam penyembuhan tubuh terkontaminasi sejak awal. Bisa dibilang dia adalah salah satu dokter legendaris. Tapi dia sekarang dikenal sebagai nenek tua yang berisik. Nenek tidak suka dipanggil nenek tua karena dia punya nama. Dengan bangga dia menyebut namanya yaitu Alice Stilza. Rudo merasa tidak asing dengan nama Stilza. Setelahnya, August dan Aisyah muncul dari balik pintu. Ternyata mereka adalah cucunya Alice. Pantas saja nama belakang mereka sama. Dan kebiasaan yepingnya Alice menurun kepada August. Tapi entah kenapa Aisyah tidak mewarisinya. August dan Aisyah terkadang ke sini untuk melakukan perawatan orang sakit. Aisyah yang pemalu merasa capek setelah bertemu banyak orang. Jadi August diajak kembali ke markas janitor. Rio berencana menumpang mobilnya August. Sepertinya Rio malas menaiki mobil yang disetir oleh engine. Tapi August ke sini menggunakan motor. Jadi cuma bisa untuk 2 orang. Sebelum kembali, August bertanya apa masker buatannya tidak rusak. Dan apa yang terjadi pada zona terlarang. Banyak yang terjadi dan engine akan menulis semuanya dalam buku laporan. Jadi August diminta membacanya sendiri. August dan Aisyah sudah siap kembali dengan motornya. Tapi August berpesan bahwa ada bayangan yang akan jatuh. Jadi semua orang diminta berlindung di perlindungan sampah. Rudo tidak paham bayangan apa yang baru saja dibahas. Ternyata itu adalah pesan bahwa surga akan bergerak. Yang membuat sampah dari atas akan jatuh dalam jumlah yang banyak. Rute pergerakan bayangan biasanya tidak berubah. Jadi manusia di sini bisa menentukan zona aman untuk menghindari hujan sampah. Dan disinilah mobil mereka berlindung di bawah sebuah batu yang besar. Engine berkata korban jiwa dari hujan sampah tidaklah sedikit. Hasilnya orang yang benci kepada surga semakin bertambah. Terkadang ada orang yang nekat pergi mencoba ke atas untuk membalas dendam. Tapi mereka berakhir jatuh kembali karena tidak berhasil melewati perbatasan dunia. Masih menjadi misteri kenapa Rudo dan Angel bisa melewatinya hidup-hidup.
Rudo juga tidak tahu kenapa. Yang Rudo ingat ada sesuatu pada perbatasan, tapi Rudo tidak tahu dengan pasti apa yang dia lihat pada saat itu. Tiba-tiba Enjin mendapatkan panggilan dari Semiyu. Enjin berkata sedang dalam perjalanan kembali. Semiyu menyuruh Enjin masuk dari pintu belakang, karena ada kelompok penyerang yang datang. Kelompok apa lagi ini, bro? Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Anime Gachiakuta akan tayang pada tahun 2025, tapi tanggal pastinya belum diungkapkan. Dan setelah ada kabar animenya akan tayang, ada beberapa detail pada manga yang diubah, mulai dari nama karakter sampai nama organisasi. Contohnya, nama Enjin pada debut manganya adalah Enjine, tapi sekarang namanya menjadi Enjin. Begitu juga dengan Ryou, namanya sekarang menjadi Ryo. Jadi jika nanti animenya sudah tayang dan ada perbedaan nama, harap dimaklumi karena saya sendiri terkadang juga bingung harus mengikuti nama dari manga atau nama dari database untuk anime. Sementara untuk organisasi baru dua yang kita kenal sampai di sini, Janitor dan juga Vandals. Penyebutan dua organisasi tersebut juga berubah. Nama Janitor menjadi Cleaners. Pada dasarnya dua kata tersebut punya arti yang sama, yaitu pembersih. Tergantung nanti versi anime akan menggunakan istilah dalam bahasa Inggris atau tidak. Sementara Vandals berubah menjadi Riders. Sebenarnya arti kedua kata tersebut agak berbeda. Vandal bisa diartikan perusak, sementara Rider berarti pencuri. Oke, sekarang kita kembali ke cerita. Semiyu berkata ada kelompok penyerang yang datang. Dalam bahasa Jepang mereka disebut Shogegisha, dan dalam bahasa Inggris disebut attackers. Saya akan menyebutnya attacker karena terdengar lebih keren. Mendengar pesan Semiyu membuat Enjin mengubah rute perjalanan. Enjin menekan emotikon wajah datar. Kemudian emotnya menjadi marah dan terbuka pintu rahasia. Itulah yang Semiyu maksud dengan pintu belakang. Tapi menurut Enjin, attacker yang mendatangi Cleaner terdengar lucu. Sekarang kita berpindah ke kantor Cleaner. Attacker menyerang markas Cleaner dengan bom peledak. Mereka sangat optimis bisa menghancurkan Cleaner sampai ke akarnya. Dan tujuan mereka adalah menangkap manusia langit. Sudah pasti yang mereka cari adalah Rudo. Semiyu sudah berjaga di mejanya. Dan Semiyu berkata menggunakan speaker yang ada di luar. Semiyu tidak menyangka attacker mengenal konsep negosiasi. Padahal mereka adalah kelompok yang tidak jelas. Semiyu juga terkejut karena attacker berani menyerang dari pintu depan. Ketua attacker menjawab, metode kami adalah jujur dan terbuka. Itulah kenapa mereka menyerang dari depan. Tapi itu cuma tipuan belaka. Anggota attacker yang lain sudah dikirim untuk menyusup dari pintu belakang. Jadi mereka yang ada di sini cuma sebagai pengalih perhatian. Tapi regu penyusup sudah kembali dan tidak mendapatkan apapun. Mereka sudah melakukan banyak cara untuk masuk ke dalam. Tapi kantor Cleaner tidak bisa ditembus sama sekali. Dan kejadian yang sama terjadi kepada bom yang dilempar di awal. Bomnya tidak menghasilkan kerusakan apapun. Ternyata Cleaner punya giver yang bisa melindungi kantor mereka. Penampilannya mengingatkan saya kepada anggota Stereniter dari anime Bleach. Dan di sini dia ditugaskan untuk melindungi kantor Cleaner. Dan orang yang tidak punya izin tidak akan bisa masuk. Bisa dibilang kantor Cleaner adalah tameng terkuat. Semiyu keluar untuk membereskan attacker. Attacker kemudian menyerang menggunakan rudal. Semiyu dengan tenang menangkap dan melemparnya kembali. Kemudian regu senapan maju untuk menyerang Semiyu. Banyak peluru yang datang tapi tidak ada satupun tembakan yang mengenai sasaran. Semiyu mendekat dan memukul mereka semua dengan mudah. Semiyu berkata, jika ingin mengalahkanku, kalian harus memakai sesuatu yang tidak bisa diprediksi.
Ternyata Semiyu juga petarung yang hebat. Engine sudah sampai dan tidak mendapatkan jatah bertarung. Attacker adalah kelompok kroco yang merasa hebat. Semiyu akan malu 7 turunan jika tidak bisa mengalahkan mereka. Masalahnya, informasi tentang Rudo adalah sesuatu yang sangat rahasia. Jadi tidak seharusnya organisasi seperti Attacker bisa tahu dari sembarang orang. Semiyu dan Engine yakin pelakunya pasti adalah Riders. Benar saja, ketua Riders sudah berencana untuk bergerak. Dengan begitu, bencana yang sebenarnya akan segera datang. Menurut saya, penampilan ketua Riders sangat keren. Tidak salah dia menjadi pilihan utama. Tapi untuk tujuan apa dia mencari Rudo? Apakah alasannya karena seri semata? Atau Rudo sendiri juga adalah puzzle yang penting? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya Rudo bertambah kuat. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.